pelukan alam Cimahi, tersembunyi sebuah kampung adat yang menjadikan singkong bukan sekedar bahan pangan, tapi juga nafas kehidupan. Inilah kampung adat Cirende. Sejak 1 abad yang lalu, masyarakat di sini telah hidup mandiri dengan singkong sebagai bahan pokok pangan. Perkenalkan diri, nama Abah Widi. Kebetulan salah satunya orang yang dituakan. Di adat itu ada yang namanya pranata atau tahapan. Di sini ada sesepuh. Abah masuk di Ais Pangampi atau wakil dari sesepuh. Kebetulan Abah bukan pelaku sejarah ya. Kalau berbicara masyarakat adat dan kampung Cirende itu, karena banyak penelitian ke kampung kami, itu perkiraan di abad ke-16 sudah ada rumah panggung dan ada masyarakat adat di dalamnya. Berarti sekarang abad 21, perkiraan 500 tahun ke belakang itu sudah ada. Abah tidak bisa menyebutkan namanya. Yang pasti ada sesepuh-sesepuh kami, dan sampai sekarang mungkin Abah di generasi kelima, berarti kita sudah lama. Sejarah singkong mungkin salah satunya Abah yang nggak pernah makan beras. Perkiraan di tahun 1918 sesepuh kami udah memberikan sebuah tuntunan atau pemahaman coba berhenti makan beras. Ya sampai sekarang mungkin 106 tahun ya, 106 tahun. Kata Cirende itu dari 2 ejahan ya, Ci dan Rene. Kalau orang Sunda, Ci itu sebuah air. Air itu kebutuhan bukan hanya manusia, tumbuhan, hewan itu butuh air. Kalau Rene-nya mungkin dulu ada pohon rene dan sampai sekarang diambil oleh masyarakat adat. Ada sebuah tuntunan sarene, saigel, sabobot, saketek, sapihanea. Jadi lebih ke mengajak gotong royong, kebersamaan, persatuannya selalu dijaga di Cirende. Banyak kalau berbicara tradisi itu cukup banyak. Dari mulai di sini nanti bulan Juli ada ritual adat, namanya tanggal 1 Sura. Itu 3 penanggalan yang sudah ditentukan, tanggal 1 Sura, tanggal 10 Sura, dan tanggal likur sih kalau orang Sunda itu. Tanggal likur itu lebih dari tanggal 20, itu namanya tanggal likur. Jadi banyak kematian, pernikahan, ibu hamil 4 bulan, ibu hamil 7 bulan, kelahiran bayi, selamatan bayi. Jadi berbicara ritual dan tradisi itu, menanam singkong pun ada aturannya dan ada ritualnya. Itu. Kampung kecil ini telah menjadi perhatian nasional karena keteguhannya menjaga pangan lokal, singkong. Kalau mulai bertaninya sih semenjak dewasa, tapi dari kecil udah mulai diajarkan sama orang tua dan udah dewasa langsung dipraktekkan dan akan bertani sendiri. Kalau jenis tanaman banyak sih, ada kacang, ada jagung, ada hanjeli dan yang lainnya. Tapi yang paling banyak di sini itu adalah singkong, karena singkong adalah bahan pokok dari masyarakat Cirende. Kalau menanam sampai memanen itu memulainya dari cangkul, tanah digemburin, lalu ditanemin. Setelah 2 bulan dirawat, dibersihin rumput-rumputnya, dan setelah 1 tahun baru bisa dipanen. Kalau pertaniannya manual semua, nggak ada yang modern, tapi cara pengolahannya ada pakai desal. Ya, di sini mata pencarian seharinya adalah bertani singkong. Mengolah singkong jadi rasi. Ya, pertama-tama kita ambil singkong dari kebun, kita kupas, kita giling. Setelah itu setelah diperas lalu dikeringkan sampai kering, kurang lebih 3 harian baru kering. Setelah kering digiling lagi,
baru bisa dipasak. Kalau panennya di musim hujan kita berhenti dulu, karena kalau musim hujan itu nanti berasnya kualitasnya jadi jelek karena lama keringnya. Jadi harus cepat kering ya, bikin beras itu harus cuacanya harus panas. Nama Ibu Bu Neneng, di sini sebagai pengelola UMKM Serba Singkong Cirende. Kita kebetulan sama kelompok, ada kelompok wirausaha sosial. Cara pemasarannya, kita kebetulan kan banyak pengunjung yang datang ke sini, terus pada cari oleh-oleh, dan itu untuk oleh-oleh pengunjung juga. Dan kebetulan kita juga ada di Shopee, di Serba Singkong Kampung Cirende. Contoh produknya ada egg roll, ada dendeng kulit singkong, ada kicipir, ada cireng, ada sistik, ada macam-macam. Sebelumnya ada juga sih, itu dari resep sama dari bahan bakunya. Saya Monika Oktaviani, saya ahli gizi di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. 100 gram di dalam terasi atau beras singkong memiliki nilai kandungan energi 350 kilokalori, kemudian dengan proteinnya 0,90 gram, kemudian lemak 0,40 gram, dan karbohidrat 85,70 gram, serta serat 14,40 gram. Jadi di dalam terasi itu memiliki kandungan seperti karbohidrat, vitamin, mineral, dan tinggi serat. Di dalam kandungan terasi tersebut memiliki karbohidrat yang merupakan sumber energi, di mana untuk membantu dalam tubuh berbagai bentuk seperti gula, pati, dan juga serat. Nah, kemudian lemak itu membantu untuk menyerap vitamin larut dan menjaga kesehatan dan memberikan energi untuk menjaga kebutuhan, menjaga suhu tubuh. Kemudian protein penting untuk membantu memperbaiki jaringan tubuh, membentuk enzim dan hormon, serta menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Kemudian terasi ini boleh dikonsumsi dalam beberapa kondisi atau dalam beberapa usia. Salah satunya pada anak balita itu boleh dikonsumsi, tetapi tidak boleh dikonsumsi di dalam jangka waktu panjang. Jika berlebihan, itu akan dapat mengurangi kekurangan gizi. Seperti itu, dan terasi bisa dikonsumsi oleh pada penderita celiak. Nah, itu karena mengandung gluten free di dalam singkong tersebut. Karena di dalam kandungan terasi tersebut memiliki indeks glikemik yang rendah, 45-55 gram. Nah, itu akan dapat membantu untuk mengurangi diabetes, di mana ketika penderita diabetes itu mengkonsumsi singkong atau beras singkong, itu akan dapat meningkatkan atau membantu menurunkan gula dalam darahnya. Pengakuan atas singkong bukan hanya datang dari Indonesia, tapi juga dari dunia luar. Tradisi hidup yang selaras dengan alam tetap dijaga di tengah arus modernisasi yang terus akan datang. Perkenalkan, nama saya Kang Jajat. Saya sebagai warga adat, tapi kebetulan kalau di kepengurusan adat juga saya sebagai girang serat. Singkong buat warga adat Cirende itu bukan hanya jadi makanan pokok, tapi ada nilai sejarah yang sangat luar biasa buat kami keberadaannya. Karena dulu masyarakat adat Cirende makannya sama nasi beras, tapi mulai beralih dengan tujuan ingin merdeka lahir batin. Dalam proses penanaman mungkin hanya sebagian besar itu petani yang terlibat bersama keluarganya, tetapi masyarakat yang lainnya ikut terlibat dalam proses pengolahannya. Kalau dalam penanaman itu fokusnya oleh petani dan keluarga petani itu sendiri. Sebenarnya dalam proses pengolahan singkong itu buat masyarakat Cirende dan masyarakat luar itu memandang hal yang baik, apalagi buat kami orang Cirende. Dengan terus mengolah dan mengkonsumsi singkong sebagai makanan pokok, kita tidak terpengaruh dengan isu-isu yang berhubungan dengan beras. Di mana hari ini kita tahu semua
bahwa beras kita itu kadang cukup, kadang kurang. Untuk kekurangannya, negara harus mengimpor beras dari negara lain. Bagi orang Cirende, kita tidak terpengaruh dengan isu-isu yang berhubungan dengan beras. Itu hal positifnya. Kalau hal-hal negatifnya, mungkin masih banyak orang yang berpendapat bahwa makan singkong itu dikategorikan masyarakat yang tidak mampu atau miskin. Akang mungkin dari kecil, karena keluarga Akang, ibu bapak Akang, kakek nenek buyut semuanya juga makannya nasi singkong, dan sampai hari ini Akang belum pernah tahu rasanya nasi beras seperti apa. Dari kecil sampai sekarang Akang makannya nasi singkong. Nama saya Muhammad Toto Gojali Mas Duki. Posisi saya di sini sebagai Lurah Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Nah, untuk ketahanan pangan, alhamdulillah kalau di Kelurahan Lewi Gajah ini, kampung adat ini sangat menjaga sekali untuk masalah ketahanan pangan. Apalagi sekarang menjadi isu nasionalnya, isu strategis bahwa pemerintah pusat sasarannya adalah ketahanan pangan di tiap wilayah. Nah, untuk di Kelurahan Lewi Gajah ini, ketahanan pangan telah berdiri sejak 1918. Jadi, dengan kondisi kewilayahan karena dulu itu kurang air, kekeringan, sehingga masyarakat adat Cirende itu mereka menanam singkong, dan singkong ini menjadi salah satu pohon bahan baku utama untuk masyarakat adat Cirende. Mereka tidak tergantung kepada nasi, tapi mereka dari singkong ini membuat terasi yang kemudian menjadi konsumsi masyarakat adat Cirende gitu. Dan sampai saat ini tahun 2025 mereka masih mempertahankan itu. Itu tidak akan mengurangi nilai-nilai yang ada di kampung adat Cirende seperti budaya, adat, seni, dan lain sebagainya. Pengambilan keputusan masyarakat untuk pengambilan nilai-nilai budaya di kampung adat Cirende, tentunya kami selalu meminta saran, masukan, dan lain sebagainya, khususnya dari kampung adat Cirende untuk hal-hal yang kita lakukan di kampung adat Cirende. Nah, untuk cagar budaya, kebetulan kalau misalkan di Kelurahan Lewi Gajah ini adanya kampung adat. Jadi di sini yang menarik itu bahwa Cimahi itu adalah sebuah kota. Nah, kalau misalkan kita mendengar kampung adat di suatu desa itu biasa, tapi kalau misalkan kita mendengar kampung adat di sebuah kota itu sangat luar biasa, dan ini menjadi potensi yang sangat besar bagi Kelurahan Lewi Gajah. Kebetulan di kampung adat Cirende itu ada Puncak Selam, dan sekarang mungkin menjadi tempat destinasi wisata juga bagi kita semua. Dan untuk masyarakat umum yang ingin bermain di kampung adat Cirende atau berwisata, itu kita bisa menikmati alam dengan jalan-jalan ke Puncak Selam. Namun ada beberapa hal yang harus kita ketahui juga, bahwa ke Puncak Selam kita harus mengikuti adat yang ada di sana, budaya yang ada di sana, dan aturan yang ada di sana. Di tengah keindahan alam kampung adat Cirende, tersembunyi sebuah gunung yang syarat akan nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal. Inilah Puncak Salam yang terletak di kampung adat Cirende, Cimahi, Jawa Barat. Angklung buncis, semakalangan. Cirende bukan sekedar kampung adat, melainkan destinasi ruang belajar tentang hidup yang berpijak pada alam dan warisan budaya. Harapan terbesar dari para tokoh dan masyarakat kampung adat Cirende. Harapan untuk orang banyak, mereka tidak harus ketergantungan dengan makan nasi singkong gitu kan, atau tidak harus memakan nasi beras.
Karena dibuktikan oleh Cirende, masyarakatnya bisa sejahtera hanya makan umbi-umbian gitu aja. Ya, kebiasaannya tetap lestari, kebiasaannya terus berlanjut sampai ke depannya, sampai anak cucu, ya sampai generasi selanjutnya bisa meneruskan tradisi ini, karena ini banyak manfaatnya, banyak yang akan nantinya menjadi percontohan buat yang lainnya. Harapannya ingin lebih terkenal lagi, ingin lebih berkembang lagi, banyak yang datang ke sini aja. Harapannya biar masyarakat kita tersadarkan kalau terus tergantung salah satu makanan pokok, itu terjadi krisisnya sangat rentan. Apalagi FAO menyatakan tahun 2045 itu akan terjadi krisis pangan dunia. Nah, kalau itu terjadi, mungkin negara-negara pengimpor beras tidak akan ngasih ke kita. Tapi kalau kitanya siap menganeka-ragamkan pangan, bahwa di mindset kita itu bahwa makanan itu tidak hanya harus nasi, tapi masih banyak sumber pangan yang lainnya. Dalam gempuran ketahanan pangan masa kini, singkong di kampung adat Cirende mengajarkan bahwa kehidupan tidak hanya tentang berakal, tetapi juga memberi kembali kepada alam dan negeri. Dengan hormat, kearifan lokal manusia dan alam dapat hidup berdampingan, menciptakan harmoni yang kekal dan abadi. Di bawah tanah sebatang singkong yang subur ini, singkong menjadi saksi hidup dari setiap detik nafas yang berlalu. Dalam kerendahan hati, singkong mengajarkan kita tentang kesederhanaan pangan. Bukan harus dari beras nasi, melainkan sesuatu yang di sekitar kita. Mari jaga warisan leluhur dan ketahanan pangan di kampung adat Cirende. Karena tradisi adalah akar dan singkong adalah simbol hidup yang penuh makna. Singkong dan rasi punya potensi luar biasa. Ini pangan sehat yang tumbuh dari tradisi. Di kampung adat Cirende, singkong bukan sekedar makanan. Ia adalah nafas kehidupan yang terus dijaga di tengah arus zaman teknologi masa kini.